Selamat siang, perkenalkan nama saya Desi Veronica Panjitan, kelas 52 Akuntansi, mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu pendekatan non-ilmiah. 1. Common sense atau akal sehat. 2. Prasangka. 3. Pendekatan intuitif. 4. Kebetulan atau coba-coba. 5. Pendapatan otoritas ilmiah. Dan pendekatan ilmiah itu ada 1. Masalah, 2. Hipotesis, 3. Pengumpulan data, 4. Verifikasi data, 5. Kesimpulan. Penelitian adalah pendekatan ilmiah yang lebih sistematik, lebih mencermat, dan lebih terencana. Sumber-sumber ilmu pengetahuan. 1. Pengalaman. 2. Otoritas. 3. Cara berpikir deduktif. 4. Cara berpikir induktif. 5. Pendekatan ilmiah. Ilmu sebagai suatu metode penyelidik, yaitu sebagai aspek-aspek yang melekat pada ilmu adalah 1. Metode yang memungkinkan penyelidik memeriksa gejala. 2. Asumsi yang dibuat oleh ilmuwan. 3. Sikap para ilmuwan. 4. Teori ilmiah. Dan ilmu pengetahuan diperoleh melalui penelitian. 1. Memberikan deskripsi. 2. Menerangkan atau eksplanasi. 3. Menyusun teori. 4. Memprediksi. 5. Melakukan pengendalian. Adapun peranan teori yaitu 1. Teori sebagai orientasi utama dari ilmu. 2. Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. 3. Teori meringkas fakta. 4. Teori memprediksi fakta-fakta. 5. Teori memperjelas celah kosong. Definisi penelitian. Penelitian adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah yang dilakukan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramal, dan mengendalikan keadaan. Arah penelitian. 1. Menggambarkan atau menjelaskan keadaan. 2. Memecahkan masalah. 3. Menemukan atau mengembangkan model atau pola cara kerja. 4. Membuat keputusan atau kebijakan. 5. Mengembangkan atau menguji konsep atau teori. 6. Memperbaiki keadaan, peristiwa, situasi, kegiatan pendidikan. Sifat-sifat atau ciri-ciri khas penelitian yaitu 1. Berkisaran di seputaran masalah yang ingin dipecahkan. 2. Mengandung unsur-unsur originalitas. 3. Didasarkan atas pandangan ingin tahu. 4. Dilakukan secara terbuka. 5. Berdasarkan asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengetahuan. 6. Tentu menemukan generalisasi atau dalil. 7. Harus menggunakan pengukuran yang akurat. Teori konsep variabel, proporsi, dan hubungan antar variabel. Teori adalah suatu himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang memberikan suatu pandangan yang sistematis mengenai gejala dan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramal fenomena atau gejala. Tujuan teori yaitu menjelaskan gejala dengan memerinci hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 2. Bagaimana bentuk hubungan itu sehingga bisa membuat ramalan dari variabel tertentu ke variabel lain. Pengertian konsep adalah mental atau image atau makna-makna tertentu menurut persepsi seseorang atau peneliti. Suatu pengertian atau definisi yang menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan alam. Variabel itu suatu konsep memiliki variasi nilai. Kalau proporsi, pernyataan tentang suatu konsep atau satu variabel atau lebih. Pengertian hipotesis itu adalah suatu penjelasan tentatif jawaban sementara terhadap masalah-masalah penelitian. Dan terakhir, jenis-jenis penelitian itu ditinjau berdasarkan metode dan tujuan. 1. Penelitian dasar. 2. Penelitian terapan. 3. Penelitian evaluasi. Dan 4. Penelitian dan pengembangan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang.